Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Rasita, NIM 1908107055 dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan anak dan perkembangan masa anak-anak awal. Yang pertama ada pengertian perkembangan anak. Perkembangan berasal dari terjemahan kata development yang mengandung pengertian perubahan yang bersifat psikis atau mental yang berlangsung secara bertahap sepanjang manusia itu hidup, untuk menyempurnakan fungsi psikologis yang diwujudkan dalam kematangan organ jasmani dari kemampuan yang sederhana menjadi kemampuan yang lebih kompleks, misalnya kecerdasan, sikap, dan tingkah laku. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan anak adalah sebuah proses perubahan pada diri seorang anak menuju tahap pendewasaan atau kematangan fungsi fisik dan psikologis yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Perkembangan ini bersifat kualitatif yang berarti tidak dapat dinyatakan dengan angka. Yang kedua, ada perkembangan masa anak-anak awal. Masa anak-anak awal merupakan tahap di mana anak tumbuh dari segi fisik maupun psikis. Mulai dari ketika anak lahir dari rahim ibu, anak itu mempunyai tugas-tugas perkembangan yang harus dicapai agar pertumbuhan anak dapat berkembang sesuai dengan usianya. Masa anak-anak awal sering disebut juga Golden Age. Masa anak-anak awal atau Golden Age ini atau masa keemasan merupakan masa yang sangat penting bagi pertumbuhan anak. Karena pada masa ini pemberian stimulasi atau rangsangan untuk segala aspek perkembangan mempunyai peran yang penting bagi anak usia dini. Oleh sebab itu, kualitas stimulus yang diberikan dan lingkungan yang mendukung hendaknya dipersiapkan oleh orang tua sejak awal kelahiran anak. Karena hal ini dapat mempengaruhi kualitas tahapan perkembangan yang akan dilalui oleh anak. Dengan adanya rangsangan yang diberikan sekaligus lingkungan yang mendukung, anak akan mempunyai peluang untuk mengembangkan kemampuan yang ada, sekaligus dapat berkembang dengan maksimal. Masa anak-anak awal adalah periode perkembangan yang dimulai dari akhir masa bayi hingga usia sekitar 5 atau 6 tahun. Anak usia dini yang berusia 1-3 tahun mulai menemukan bahwa perilaku mereka adalah keputusan mereka sendiri. Mereka mulai menyatakan rasa kemandirian atau otonominya. Secara kronologis, usia yang tergolong masa anak-anak awal saat anak berusia 4 tahun sampai 5 tahun 11 bulan. Anak-anak pada masa ini masih memfokuskan diri pada hubungan dengan orang tua atau keluarga. Masa anak-anak awal ditandai dengan kemandirian, kemampuan mengontrol diri, serta keinginan untuk memperluas pergaulan melalui kegiatan bermain sendiri atau bermain dengan teman sebayanya. Nah, manfaat permainan pada masa anak-anak awal yaitu mengembangkan kepribadian. Bermain juga berguna untuk mengembangkan kemampuan motorik halus dan kasar anak. Kemampuan atau potensi yang hendaknya berkembang pada anak usia dini terdiri dari berbagai aspek. Misalnya, aspek motorik halus, motorik kasar, kognitif, sosial, dan bahasa. Aspek-aspek tersebut seharusnya mampu berkembang sesuai dengan usia anak, karena dalam berbagai tahap perkembangan anak, terdapat tugas-tugas yang mampu dicapai oleh anak. Nah, pada usia 2,5 tahun hingga 6 tahun, pola pikir anak telah berkembang dari usia sebelumnya. Pada usia ini, pertanyaan yang diutarakan anak kepada orang di sekitarnya sudah tidak lagi sekedar mengenai hal-hal yang mencakup dirinya ataupun lingkungan dekat, seperti keluarga, namun sudah lebih luas lagi. Anak mulai tertarik dengan lingkungan sosialnya, sehingga pertanyaan yang diucapkannya sudah mencakup seputar teman-temannya, baik itu di sekolah maupun di sekitar rumahnya. Pada usia ini juga, anak sudah bisa menggunakan kalimat-kalimat yang utuh atau terdapat subjek, predikat, objek, bahkan keterangan. Apabila pada usia ini anak tidak diberikan stimulus yang mencukupi dan lingkungan yang tidak mendukung, maka akan berdampak pada kemampuan berbicara yang dimiliki anak. Ketika orang tua memberikan banyak kosakata kepada anak, maka hal tersebut dapat mendorong anak untuk aktif di dalam suatu percakapan, sehingga kemampuan berbicara anak pun akan terarah.
Dalam hal ini juga mencakup kejelasan anak dalam mengucapkan suatu kata, penyusunan kalimat, dan juga bertambahnya kosakata anak. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.